Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan membawakan bab Muhammadiyah dan tantangan Ghazwul Fikr yang beranggotakan Putri Ayu Suwardi, Gilang Trio Cahyono, dan Fauzan Osama Farahan. Di sini ada 4 bab. Bab pertama Ghazwul Fikr, mitos atau realita. Bab kedua benturan peradaban Barat dan Islam. Bab ketiga pokok-pokok pikiran liberalisasi pemikiran Islam. Dan bab keempat, strategi Muhammadiyah menghadapi Ghazwul Fikri. Bab pertama, Ghazwul Fikri, mitos atau realita. Ghazwul Fikri, mitos atau realita. Di kalangan Islam, terdapat perbedaan dalam menyikapi istilah Ghazwul Fikri. Sebagian mengatakan bahwa Ghazwul Fikri adalah mitos belaka, karena perbedaan pemikiran adalah sesuatu yang lumrah terjadi yang tidak perlu dipersoalkan, sehingga terjadinya saling mempengaruhi antara pemikiran yang satu dengan yang lain merupakan hal yang biasa, karena semua pemikiran manusia memiliki kesamaan dan kesetaraan. Sementara di pihak lain, menyikapi istilah Ghazwul Fikri adalah benar adanya. Hal itu disebabkan oleh sebuah pandangan bahwa pemikiran seseorang tidak bisa lepas dari pandangan hidupnya. Pandangan Muhammadiyah, realitas plural pemikiran dan pandangan hidup manusia meniscayakan terjadinya Ghazwul Fikri. Kenyataan Ghazwul Fikri juga diakui oleh para pemikir Barat, seperti Huntington dengan istilah Clash of Civilization atau benturan peradaban. Peter Berger dengan Coalition of Consciousness atau tabrakan persepsi. Zarkasi, Hamid Fahmi, 2005, 1. Gambaran tentang Ghazwul Fikri atau benturan peradaban merupakan skenario yang tidak menyenangkan banyak pihak. Namun ia memiliki unsur-unsur kebenaran yang dapat dimengerti. Realitas menunjukkan bahwa umat manusia terkotak-kotak oleh bangsa-bangsa dan peradaban. Bab kedua, benturan peradaban Barat dan Islam. Skenario Clash of Civilization. Mata rantai dari upaya hegemoni peradaban dan pandangan hidup Barat atas peradaban Timur, termasuk dan terutama Islam. Semakin menguatkan hegemoni Barat tersebut pada abad ini, menunjukkan bahwa yang terjadi saat ini adalah perang pemikiran antara peradaban Islam dan kebudayaan Barat, atau pandangan hidup Islam dan worldview Barat. Konflik yang terjadi bukanlah konflik agama dan ideologi, tetapi konflik kultur dan peradaban. Akan tetapi, harus disadari bahwa konflik peradaban adalah konflik pandangan hidup atau worldview. Maka istilah Ghazwul Fikri adalah lebih relevan, karena saat ini peradaban Barat dengan worldview-nya begitu gencar mempengaruhi, menyerang atau menghegemoni peradaban Islam dengan seluruh seginya. Perbedaan paradigma pandangan hidup Islam dan Barat. Worldview Islam adalah agama sebagai asas seluruh elemen peradaban. Worldview Barat, agama sebagai salah satu elemen dari seluruh elemen peradaban. Ini adalah tabel antara perbedaan pandangan antara worldview Islam dan worldview Barat. Next. Benturan peradaban Barat dan Islam. Sebuah laporan analisis dari National Security Research Division
Amerika Serikat yang berjudul Civil Democratic Islam, Partners, Research, and Strategies mengemukakan tentang pemetaan dan strategi menghadapi Islam. Islam liberal, Islam sekularis, Islam fundamental, dan Islam tradisionalis. Dari keempat kelompok tersebut, yang mendapat dukungan penuh adalah kelompok modernis atau liberal, karena dianggap sesuai dengan peradaban Barat atau setidaknya dapat menerima Barat. Dukungan Barat terdapat Islam liberal disalurkan melalui berbagai agensi, seperti Yayasan Aminef, The Asia Foundation, George Soros Foundation, Tifa Foundation, Ford Foundation, Amerika Serikat, Kanada, Indonesia Development Agency atau Kanada, The British Council, Inggris, dan lain-lain. Seluruh LSM tersebut membawa misi untuk mengembangkan Islamic Discourse dengan arahan 1 atau A, Islam dipahami dengan pandangan hidup Barat. Yang kedua, Islam digunakan untuk mendukung kolonialisme dan hegemoni Barat atas Islam dan dunia Timur umumnya. Yang ketiga, Islam digunakan untuk mendukung ide-ide Barat. Dan 3. Pokok-pokok pikiran liberalisasi pemikiran Islam. Bangunan utama pemikiran Islam yaitu 1. Konsep dan terminologi Islam. 2. Sumber-sumber pemikiran Islam. 3. Persoalan metodologis mengenai masalah al-sawabit atau masalah-masalah agama yang baku, dan mutagairat atau masalah-masalah agama yang dinamis. 4. Hubungan dengan keyakinan dan agama yang berbeda, atau pluralitas dan pluralisme agama. Kaum liberalis menyebarkan virus-virus pemikiran yang membahayakan bagi akidah dan keyakinan Islam. Upaya tersebut dilancarkan dengan melakukan reduksi pemahaman terhadap terminologi al-Islam dan mengaburkan antara konsep Islam dengan al-Islam. Reduksi ini diawali dengan membawa terminologi al-Islam menjadi Islam dan mengalihkan makna terminologis menjadi makna generik etimologis. Dengan demikian, al-Islam dianggap sama saja dengan Islam yang hanya bermakna kepasrahan kepada Allah. Dengan pengertian tersebut, seseorang dapat mengabaikan aspek-aspek akidah dan syariah yang dipandang sebagai aspek-aspek artifisial dari agama. Dan ujungnya adalah semua umat beragama selama memiliki kepasrahan kepada Tuhan yang diyakini adalah Islam. Sorotan berikutnya ditujukan kepada sumber-sumber ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Al-Sunnah. Generasi Muslim liberal, termasuk beberapa oknum dalam tubuh Muhammadiyah, mencoba untuk melepaskan dan membebaskan diri dari ikatan-ikatan kaidah dalam memahami sumber ajaran Islam sebagai dirintis oleh Rasulullah, sahabat, dan tabi'in serta ulama-ulama berikutnya, baik salaf maupun khalaf. Diseminasi wacana keislaman versi barat sekuler. Persoalan kebenaran dan keselamatan dalam wacana pluralisme merupakan wacana tahap awal yang diikuti sikap apatisme terhadap kaidah-kaidah agama karena paham sebagaimana disebutkan muka dan tujuan akhirnya adalah pemahaman sekularisme liberal. Ini dapat dilihat pada diseminasi wacana keislaman yang didukung oleh barat sekuler sebagai berikut. Liberalisasi pemikiran Islam, ciri-ciri kebenaran ditentukan semata-mata oleh manusia dengan akal pikiran dan inderanya. Agama ajaran hanya dapat diterima apabila dibenarkan secara pikiran. Kebenaran pikiran manusia bersifat absolutely relatif. Tidak ada otoritas dalam kehidupan termasuk otoritas agama. Kaidah-kaidah yang dirintis para ulama sudah out of date. Isu-isu Islam liberal.
hermeneutika Al-Quran dengan implikasi penggugatan atas otentitas Al-Quran dan Al-Sunnah. 2. Quran merupakan produk budaya lokal yang relatif. 3. Hukum Allah tidak ada semua diserahkan kepada manusia. Lalu dekonstruksi syariah dan pengaburan masalah al-sawabit dan al-mutahhirat seluruh isi Quran. Lalu ada pluralisme agama. Pluralisme agama memiliki dua aliran yang ujungnya tetap sama. Aliran kesatuan transden agama-agama versi W.C. Smith dan teori global versi John Hicks. Yang pertama merupakan protes terhadap arus globalisasi, sedangkan yang kedua merupakan kepanjangan tangan dari gerakan globalisasi. Ujung dari paham ini adalah other religions are equally valid ways to the same truth. Lalu ada sekularisme, itu al-imaniyah, pemisahan antara agama dengan lembaga-lembaga lain seperti politik, negara, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Agama adalah urusan individu dan hanya dalam masalah ritual yang tidak berkaitan dengan kehidupan keduniaan. Tidak ada hukum berdasar agama, desakralisasi, profanisasi. Al-ladiniyah, kehidupan manusia tidak memerlukan agama wahyu karena akal adalah sentral kehidupan. Lalu agama adalah candu bagi masyarakat. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh Putri. Bab 4 yaitu strategi Muhammadiyah menghadapi Ghazwul Fikri. Dalam menghadapi tantangan Ghazwul Fikri dalam berbagai bentuknya, yang paling pokok menurut hemat penulis adalah bahwa Muhammadiyah harus istiqomah dalam kitah. Justru karena konsistensi dan komitmen total yang dimiliki para pemimpinnya selama ini. Konsistensi dan komitmen yang harus tegak dalam kepemimpinan Muhammadiyah masa depan meliputi berbagai aspek, yang dalam tulisan ini memfokuskan pada aspek agama dan ideologi, aspek sosial politik, dan aspek sosial budaya. Excuse me, boss. You have a text message. Konsistensi agama dan ideologi. Konsistensi Muhammadiyah sebagai gerakan Tajdid fil Islami yang mencakup 1. Gerakan permunian pemahaman, penghayatan dan pengalaman ajaran Islam yang berdasar kepada Al-Quran dan Al-Sunnah serta pemahaman salafus salih. 2. Modernisasi dan pembahaman bidang manajemen dan gerakan keumatan dengan tetap berlandaskan originalitas ajaran Islam. Konsistensi sosial politik. Muhammadiyah menegaskan dirinya sebagai organisasi dakwah yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, serta sebagai organisasi kemasyarakatan yang tidak berafiliasi kepada partai politik tertentu, tidak merupakan kendaraan untuk meraih kekuasaan, dan seterusnya. Pada dasarnya, dan Islam dalam bentuk aspek kehidupan. Konsistensi sosial budaya. Sebagai gerakan dakwah Islam yang memiliki komitmen agama Islam, Muhammadiyah memahami bahwa kebudayaan adalah pemikiran, karya, dan penghayatan hidup yang merupakan refleksi umat Islam atas ajaran. Konsistensi Muhammadiyah dalam bidang sosial budaya harus dijaga dan diperkuat dengan prinsip pemurnian budaya Islam dari pengaruh TBC dan kemusyrikan, nilai hedonistik, dan syahwat duniawi. Kesimpulan. 1. Amal usaha yang menjadi trademark Muhammadiyah adalah lembaga pendidikan. 2. Ahmad Dahlan meletakkan 3 fondasi atau dasar pendidikan, yaitu pendidikan akhlak, individu, dan sosial. Ketiga, ciri khusus pendidikan Muhammadiyah terletak pada kurikulum keislaman dan kemuhammadiyahan.
Keempat, kepedulian Ahmad dalam mendirikan panti asuhan anak yatim. Kelima, Muhammadiyah juga mengembangkan seni budaya yang islami. Keenam, Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, namun dalam kondisi tertentu mengambil sikap politik yang jelas. 7. Muhammadiyah senantiasa merumuskan kitah perjuangan Muhammadiyah. 8. Sebagai gerakan pembaharuan atau tajdid, seringkali Muhammadiyah dihadapkan kepada ide-ide dan gagasan pembaharuan yang kadang-kadang diboncengi pemikiran sekuler, liberal, dan ideologi lain yang bertentangan dengan pandangan Islam. 9. Menghadapi tantangan pemikiran Islam, Ghazwul Fikri atau Muhammadiyah telah merumuskan pemikiran ideologis yang harus dipegangi secara konsisten. Sekian Sekian dari kelompok kami.